Selamat pagi dan saya mengucapkan selamat datang kembali di ibadah online Every Nation Kelapa Gading di tahun yang baru ini. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari kita menyambut tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya ingin membagikan ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Firman Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Amin. Kita percaya di tahun yang baru ini ada pengharapan yang baru, ada semangat yang baru, dan kita percaya bahwa kita memulai ibadah di tahun yang baru ini dengan penuh kegairahan, dan kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, di sini kita siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Come on. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganmu, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan. Tanganku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat,
pray that you let every heart believe and proclaim that you are God. So we thank you, Lord. We worship you. You fill us with the goodness of your presence. Once empty, now we're found in your embrace. Oh Lord, your heart for us never changes. It beats the same. You lift us up and free us from our burdens. Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created. 'Cause you are here, the God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. We're called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. You lift us up and free us from our burdens. Your love, it binds up every broken heart. Now hope will rise in all that you created. 'Cause you are here, God of all. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved. Your kingdom reigns now. Every heart will sing your praise. We'll be your hands and feet. Called by your grace. The world will know your name. Jesus, you reign. So every heart will sing your praise. Every heart will sing your praise, Lord. Thank you, Drive away our fears and give us courage. Empowered by your spirit, by your strength. Proclaim to every place that you have risen. We will obey. We won't delay. We will obey. We won't delay. We will obey. We won't delay. Lord, have your way. Come take your place. Let all the earth be saved.
Saya percaya bahwa kita diberkati oleh pujian dan penyembahan pagi ini. Dan selanjutnya saya akan membawakan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, Online Fellowship Teens di tahun ini akan dimulai pada hari Sabtu depan tanggal 8 Januari jam 1 siang. Jadi saya mau mengundang untuk adik-adik di usia 13 sampai 15 tahun untuk datang dan mengundang teman-temannya hadir dalam ibadah Online Fellowship Teens ini. Selanjutnya yang gak kalah excited untuk ibadah onsite kita yang pertama di tahun 2022 ini akan dimulai pada minggu depan tanggal 9 Januari jam 10 pagi. Saya ingin mengingatkan juga bahwa kita sudah berpindah lokasi dari Hotel Santika ke Mahaka Square di lantai 2 unit A30 sampai 31. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga melalui registrasi sesuai dengan kuota yang ada. Saya juga mengencourage untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir untuk tidak perlu khawatir karena kita tetap akan mengadakan ibadah secara online melalui Zoom. Demikian juga dengan Kids Church akan tetap diadakan secara online pada jam 11 siang setelah ibadah umum selesai di Zoom ID yang sama. Jadi saya juga mengundang untuk adik-adik di usia 3 sampai 12 tahun untuk bergabung dan beribadah bersama dengan Kids Church. Dan pengumuman yang terakhir, kita sebagai bagian dari keluarga Every Nation, kita akan mengadakan pekan doa dan puasa di awal tahun ini. Doa puasa ini akan diadakan pada tanggal 10 sampai 14 Januari dengan tema Abide. Jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi life group leaders masing-masing. Demikian pengumuman hari ini, kita akan melanjutkan untuk menghormati Tuhan dengan membawa persembahan dan persepuluhan kita sebagai bentuk kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan melakukan scan di QRIS barcode yang tertera pada layar, atau jika Bapak Ibu ingin mentransfer melalui rekening BCA, kami menyediakan 2 rekening yang tertera pada layar. Untuk rekening yang pertama bisa digunakan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dan jika Bapak Ibu memiliki hati untuk mengambil bagian dalam menabur untuk renovasi dan pembangunan gereja, bisa melakukan transfer kepada rekening yang kedua yang tertera pada layar. Mari kita membawa persembahan kita dan kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk ibadah kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, rasa kasih dan ketaatan kami kepada Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, kami boleh mengharumkan nama-Mu Tuhan dan biarlah boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Raswan Gautama. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022. Kita sudah ada di tahun yang baru, tahun yang penuh harapan, tahun di mana kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dan tahun ini akan terjadi banyak terobosan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mengawali tahun 2022 ini, kita akan secara serentak bersama-sama keluarga gereja Every Nation seluruh dunia melakukan pekan doa dan puasa bersama-sama yang akan kita mulai dari tanggal 9 Januari, dari hari Minggu 9 Januari, dan kemudian kita akan menyelenggarakan pertemuan doa secara bersama-sama di gereja lokal masing-masing, yang akan kita mulai pada hari Senin tanggal 10 Januari sampai dengan 14 Januari hari Jumat. Untuk itu saya mengundang semua jemaat, untuk khusus jemaat di Every Nation Kelapa Gading, untuk kita
ikut serta dalam pertemuan doa ini bersama-sama. Amin. Setiap malam jam 7 malam. Nah, kita akan juga kemudian akan kita tutup bersama-sama pekan doa puasa ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari bersama dengan keluarga Every Nation seluruh Indonesia secara bersama-sama secara online melalui Zoom, yaitu pada hari Sabtu jam 7 WIB, 7 pagi WIB secara online di dalam ruang doa nasional. Kita bersemangat, kita bersukacita, amin, sewaktu kita berpuasa bersama-sama, kita percaya akan ada terobosan rohani terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tema doa dan puasa tahun ini adalah abide. Abide di dalam kuasa dan keindahan firman Allah. Abide berarti tinggal, menetap, melekat, terhubung erat. Ya. Nah, saudara, jadi inilah yang akan menjadi tema dan goal Gereja Every Nation Kelapa Gading pada tahun 2022 ini, yaitu to be connected atau terhubung, ya, melekat. Nah, saudara, di era saat ini, di era modern yang terjadi pada saat ini, apalagi sejak pandemi terjadi, kita sudah terbiasa dengan koneksi jaringan internet. Setiap aktivitas kita, setiap saat kita perlu internet, perlu secara online, ibadah online, sekolah online, pesan makanan online, dan semuanya secara online. Kita butuh jaringan internet, perlu saling terkoneksi. Coba bayangkan kalau saudara hidup sekian menit saja, 10 menit, 5 menit tanpa wifi, tanpa jaringan internet, kita akan seperti kebingungan. Kalau datang ke kafe, wifi-nya apa, Mbak? Kalau datang ke mall, kita tanya wifi-nya ada nggak di sini? Selalu kita tanya wifi jaringan internet. Berarti saudara, betapa pentingnya jaringan, betapa pentingnya terkoneksi ya dengan jaringan internet. Nah, ini jaringan internet saat ini sudah seperti nafas buat kita, ya. Seperti kalau nggak ada jaringan itu sepertinya habis nafasnya. Kira-kira seperti itu pentingnya internet buat era masa kini. Ya, untuk itu saudara, goal Gereja Every Nation Kelapa Gading tahun ini adalah untuk membawa jemaat. Gereja ini akan membawa jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara kita semua, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Untuk semakin memiliki hubungan, terhubung, terkoneksi dengan firman Tuhan. Untuk kita lebih dalam lagi terhubung dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Untuk jemaat senantiasa terkoneksi, terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Abide berarti tinggal, tidak pindah-pindah, menetap di satu tempat, setiap saat melekat, tertanam, tertancap kuat, terhubung erat. Itu artinya abide, tinggal. Nah, saudara, sekarang kita mari melihat apa yang firman Tuhan katakan. Kita ambil firman untuk mengawali tahun ini, 2022, saya ambil dari Yohanes 15 ayat pertama sampai dengan kelima. Saya akan bacakan ayat pertama. Yesus mengatakan pada murid-murid, katanya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya." Ayat kedua, "Setiap ranting yang ada padaku, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat ketiga, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ayat 4, "Oleh karena itu tinggallah di dalam aku." Ya, di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam siapa? Di dalam firman-Nya. Dikatakan tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, "Akulah pokok anggur, Yesuslah pokok anggur, dan kamulah," yaitu kita semua, saudara-saudara, kita semua adalah ranting-rantingnya. "Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia," yaitu ranting-ranting,
yaitu saudara dan saya, maka ia, yaitu saudara dan saya, akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, Tuhan Yesus mengambil perumpamaan sebuah tanaman atau pohon anggur. Sewaktu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Nah itu yang dimaksud adalah, Yesus adalah pohon anggur itu. Yesus menggambarkan dirinya sebagai, mengilustrasikan dirinya sebagai pohon, sebuah pohon anggur. Di mana Bapa di surga yang mengutus Yesus. Allah Bapa itu adalah pengusahanya. Ya. Nah Yesus menggambarkan dirinya sebagai tanaman anggur. Itu artinya pohonnya, batangnya. Nah seperti saudara lihat pada gambar ini. Ya ada pohon anggur. Nah di mana kita, saudara lihat pohon ini ada ranting-rantingnya. Dan pada ranting itu ada buah-buah anggur. Kalau saudara lihat. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus mengambil perumpamaan contoh ilustrasi pohon anggur, ya, bukan pohon jambu, pohon mangga dan lain sebagainya. Nah, Yesus mau gambarkan kepada kita supaya kita mengerti bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Pohon anggur ini berbeda dengan pohon-pohon yang lain, saudara. Pohon anggur ini adalah pohon merambat. Bukan pohon beringin, ya, bukan pohon jambu atau pohon mangga yang lain-lain, pohon duren. Ya, pohon anggur ini ya memiliki ranting yang banyak. Dan kalau saudara lihat dalam gambar ini ya, rantingnya itu begitu banyak. Ya, di dalam sebuah kebun anggur, ranting ini akan terus merambat dan berjalan dan merambat sehingga semakin banyak. Biasanya tukang kebun membuat pagar atau bentangan supaya ranting itu bisa terus merambat melewati bentangan-bentangan tersebut. Ya, agar ranting-ranting itu terus bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Nah, seperti gambar ini, saking banyaknya ranting ya berseliweran seperti ini. Kadang kita juga kalau melihat pohon ini kita bingung, sulit menelusuri satu persatu ranting ini. Ini ranting ini dari pohon yang mana? Karena ada beberapa pohon. Ketika dalam usia tertentu, semakin panjangnya ranting, semakin banyaknya ranting, ya saling tumpang tindih satu dengan yang lain. Mungkin kita sulit menelusuri ini ranting ini berasal dari pohon yang ini atau bukan. Atau ranting ini sehat, ranting ini dari pohon yang mana. Nah jadi bagaimana kita mengetahui ranting ini masih terhubung atau tidak kepada pohonnya. Bagaimana kita bisa tahu ranting ini terkonek dengan pohonnya. Kita bisa melihat apakah ranting ini berbuah atau tidak. Apakah ranting ini layu atau tidak? Kalau saudara punya pohon merambat di rumah saudara, mungkin saudara bisa mengerti maksudnya ini. Ranting ini kalau sudah kosong, kering, layu, ini jangan-jangan ranting ini bertumbuhnya saking kepanjangannya dia, dan dia sudah tidak terkoneksi lagi dengan pohonnya. Itu menyebabkan ranting itu lama-lama dia akan mati. Ya, demikianlah kehidupan ranting-ranting ini. Yang terus merambat, kadang-kadang dia terus merambat. Saking terusnya merambat dia akhirnya dia lupa di mana dia punya pohonnya, di mana dia punya induknya ya. Jadi ranting ini harus terus terkonek, ranting ini harus terus terhubung dengan pohonnya supaya ranting ini terus bisa menghasilkan buah. Ya, kalau kita melihat ranting yang masih berbuah, yang bagus, masih seger menghasilkan buah, kita bisa tahu bahwa ini pasti ranting ini masih terhubung dengan pohonnya. Ya kan, ranting ini masih bersama-sama dengan pohonnya. Walaupun kita nggak bisa tebak ini ranting ini kemana dia terhubungnya ya, karena saking banyaknya di dalam kebun anggur itu ya ranting-ranting pohon seperti itu. Nah kita bisa tahu bahwa oh ini ranting yang sehat, berarti dia terhubung dengan pohonnya. Nah saudara, jadi makanya Tuhan Yesus berpesan kepada kita. Yang diibaratkan, diilustrasikan sebagai ranting yang terus mengalami pertumbuhan tadi. Untuk hai ranting, ya kira-kira seperti itu pesannya. Tetaplah tinggal di dalam pohon anggurnya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Hai umatku, tinggallah di dalam pohon. Terkoneksilah dengan pohonnya. Jangan engkau terlepas bertumbuh sendiri terus menjauh dari pohonnya dan terhilang, lepas dari pohonnya. Jangan sampai kita terlepas dari induk, dari pokok anggur, dari pohon anggur itu. Kita harus terus bersama-sama, terhubung, terikat, melekat, menempel bersama dengan
di dalam pohon anggur itu. Amin, saudara. Yesus adalah pohon anggur yang sejati. Dia akan berdiri tegak menahan setiap ranting-ranting dan akan terus mensuplai kebutuhan makanan untuk ranting-rantingnya supaya ranting-ranting tetap berbuah, tetap segar, tetap menghasilkan buah dan menghasilkan terus buah dan terus menghasilkan lebih banyak buah sehingga ia akan berguna, dinikmati banyak orang dan pengusahanya juga happy, juga senang ketika kebun anggurnya berbuah banyak. Amin. Yesus menghendaki memerintahkan kita untuk terus terhubung, terkoneksi, to be connected, terhubung dengan induknya, dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus yang adalah pokok pohon anggur itu, yang adalah batang utama dari anggur itu. Nah, saudara, betapa pentingnya kata-kata tinggal ini. Ini akan menjadi kata-kata penting buat kita di dalam tahun ini, memasuki 2022 ini. Ingat kata ini, tinggal, abide, menetap, melekat, menempel kepada firman Tuhan, firman yang hidup, pokok anggur itu. Dialah sumber penghidupan kita. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-17. Ayat ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jikalau saudara tinggal di dalam Yesus, dan firman-Ku," lebih jelas lagi Tuhan katakan, siapa yang tinggal di dalam kita? Yaitu firman-Ku, firman Tuhan yang Tuhan ucapkan. Jika firman itu ada di dalam hidup saudara, jika firman itu ada di dalam kita, berarti kan apa? Kita baca firman, kita merenungkan firman, kita menghafal firman Tuhan, dan kita mengucapkan, memperkatakan firman, dan kita melakukan firman. Itulah yang disebut tinggal. Itulah yang disebut tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kelakuan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara, jika kita hidup seperti itu, berikutnya ayat ini mengatakan, maka apa? Mintalah. Sekali lagi saya katakan, mintalah apa saja. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Amin. Jika firman itu tinggal di dalam kita, jika semua kehendak kita telah dipengaruhi oleh firman Tuhan, jika hidup kita telah dipengaruhi oleh firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan, maka mintalah, Tuhan bilang. Ini suatu tantangan kepada kita, suatu ajakan kepada kita, dan perintah juga. Ayo minta. Minta apa saja. Tuhan katakan. Wow, betapa dahsyatnya Tuhan kan? Betapa baiknya Dia. Malah Dia yang bilang kita, ayo minta. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Apa hasilnya? Dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Kamu akan menerimanya. Ketika apa? Ketika kita tinggal di dalam Dia. Dan ketika firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika kita terkoneksi erat. Ketika kita terhubung seperti handphone saudara terhubung dengan koneksi internet. Maka kita, kalau handphone terkoneksi dengan internet, saudara download apa aja itu bisa terhubung. Karena terhubung, bisa download apa aja. Ya kan? Nah, saudara, jaminan yang Tuhan berikan, jika engkau dan saya, jika saudara dan saya, firman itu kita renungkan, kita serap, kita makan firman itu masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita lakukan firman dengan setia. Apa saja yang saudara minta. Yang sudah pasti itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena firman itu mengubah hidup kita. Sehingga apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka, mintalah, engkau akan menerimanya. Amin. Ayat ke-8. Dalam hal inilah. Dalam hal apa? Dalam hal waktu engkau tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam, dan firman Tuhan tinggal di dalammu. Waktu kita menerima apa yang kita minta, ini semua mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Siapa yang mendapat kemuliaan? Allah Bapa di surga. Amin. Bagaimana? Dalam hal apa Bapa dipermuliakan? Yaitu jika kamu berbuah
banyak. Amin. Jika saudara dan saya berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kehendak Bapa di surga, kehendak Allah Bapa kita, Sang Pencipta langit dan bumi ini, kehendaknya adalah supaya saudara dan saya melekat, tinggal bersama-sama dan berbuah banyak. Berbuah banyak. Seperti tadi ranting. Ranting yang sehat adalah ranting yang terhubung dengan pohonnya. Ketika ranting terhubung dengan pohonnya, dengan batangnya, dengan pokoknya, maka ranting itu sudah bisa dipastikan akan berbuah banyak. Amin. Ketika ranting itu tidak bisa menghasilkan buah, kita bisa tebak bahwa ranting ini pasti sudah terputus koneksinya, hubungannya, karena layu, karena terik matahari, dia terputus dari sumbernya, maka ranting itu akan layu, akan busuk, dan tidak bisa menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perumpamaan ini, pesan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, untuk tinggal melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkanlah firman itu tinggal di dalam diri kita. Artinya peganglah firman. Bacalah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan setiap saat. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Di mana kita dapatkan firman? Di Alkitab saudara. Alkitab kita. Alkitab merupakan otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita baca setiap hari. Kita lakukan setiap hari dengan taat. Biarlah firman Tuhan menjadi kesukaan dalam hidup kita sepanjang tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Dan biarlah kita terus merenungkan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Mengawali 2022 ini, hamba berdoa biarlah jemaat-Mu semakin suka akan firman-Mu. Semakin erat melekat, terhubung dengan Engkau Tuhan, setiap saat. Untuk kami semakin mencintai firman-Mu setiap saat. Dan bertumbuh, dan biarlah firman itu mengubah kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan Engkau. Kami dedikasikan tahun 2022 ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, masa depan kami kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, juga untuk memulai tahun 2022 ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengingat akan kebaikan Tuhan, mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Kita akan mengawalinya dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita mau serahkan sepanjang tahun ini di dalam pimpinan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara kita siapkan anggur dan roti dan anggur perjamuan kita. Kita akan melakukan perjamuan ini bersama-sama. Biar firman ini melekat dalam kehidupan kita. Biarlah dengan mengingat, dengan melakukan perjamuan ini menjadi tanda, menjadi langkah iman kita, menjadi tanda bahwa kita memutuskan untuk kita tinggal dan di dalam Yesus dan mengizinkan firman tinggal di dalam kita. Kita akan baca saya akan baca firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita melakukan perjamuan kudus ini. Sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan di malam terakhir. Ia mengajak murid-muridnya untuk mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Mari angkat roti saudara dan kita mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib.
tubuhnya tercabik-cabik. Ia mengizinkan dirinya dihina, menderita, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita lakukan ini untuk menghargai, menghormati Tuhan dan mengingat akan karya di kayu salib dan mengingat bahwa kita menjadi satu tubuh. Bahwa Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh Kristus. Mari kita lakukan ini, kita ambil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, dengan melakukan perjamuan, meminum anggur perjamuan ini, menjadi lambang, menjadi tanda bahwa darah Kristus telah menyucikan kita, bahwa kita menjadi bagian di dalam darah Kristus. Mari kita ambil anggur perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kami yang melakukan perjamuan bersama-sama, kami mengingat akan karya Kristus di kayu salib. Dan dengan ini kami declare, kami nyatakan bahwa kami menjadi satu tubuh Kristus. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami izinkan firman itu tinggal di dalam kami. Yesus Kristus tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami melalui tahun ini, tahun yang penuh kemenangan, penuh terobosan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kepada mula Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya tahun 2022 ini. Seluruh hidup kami, keluarga kami, dan apa yang kami rancangkan, kami rencanakan semuanya, kami serahkan, kami tunduk, submit kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara jemaat, terimalah berkat dari Tuhan, pulanglah dan kasih karunia Allah beserta menyertai engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara.